Halo, kita akan bahas soal simulasi KSN Fisika yang kemarin udah kalian share di grup. Nah, soal video ini mungkin akan terdiri dari beberapa video karena agak panjang ya. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Kita bahas sama-sama. Soal yang pertama. Seorang anak sedang memancing pada sebuah perahu, asumsikan perahu sedang diam. Tiba-tiba sang anak melemparkan secara horizontal sebuah benda dengan massa 5 kg dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Dan membuat perahu jadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika diketahui massa perahu dan anak adalah 50 kg, laju perahu setelah benda dilemparkan adalah... Oke, kita coba bahas sama-sama. Dalam menghadapi soal atau membaca soal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah satuannya. Nah, kalau dari sini satuannya sudah dalam satuan internasional, jadi tidak ada yang perlu kita ubah. Setelah memperhatikan satuannya, kita perhatikan apa aja yang diketahui. Kita coba highlight ya, supaya kita nanti lebih gampang. Perahu sedang diam. Oke, ini yang pertama. Kemudian massa bendanya 5 kg. Kemudian kecepatan bendanya 8 meter per sekon. Massa perahu dan massa anak adalah 50 kg. Yang ditanya adalah laju perahu setelah benda dilemparkan. Oke. Nah, berarti kalau kita gambarkan ya supaya kita lebih gampang. Jadi misalnya kalau digambarkan anggaplah ini perahu. Oke. Di dalamnya ada seorang anak sedang tadinya diam, kemudian melemparkan sebuah benda yang massanya 5 kg dengan kecepatan benda tersebut adalah 8 meter per sekon. Nah, setelah dilemparkan bendanya, akibatnya perahu akan bergerak ke kiri. VP aksen. Yang ditanya si VP aksen ini. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa jawab, oke? Kita bisa jawab menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Oke, artinya momentum si perahu itu sama dengan momentum perahu itu sama dengan momentum benda. Oke, momentum perahu itu di dalam perahu itu ada massa perahu dan anak. Kita jadikan 1 dikali V perahu setelah benda dilemparkan. Berarti di sini momentum benda adalah massa benda dikali kecepatan benda. Massa perahu dan anak diketahui di soal, yaitu 50, dan VP aksen yang ditanya, massa bendanya 5 kg, kecepatan bendanya 8, berarti kalau kita langsung, ini sama dengan 40 per 50. Sama-sama nolnya bisa kita matikan. Jadi hasilnya adalah 0,8 meter per sekon.
Ingat ya, karena kita ini isian singkat, jadi yang dimasukkan adalah angka 0,8. Komanya pakai koma, bukan pakai titik. Karena ini komputasi, jadi kalau salah koma, salah titik, itu bisa fatal, bisa salah nanti hasil kita. Jadi yang dimasukkan 0,8. Oke, kalau ada yang mau ditanya, bisa nanti kontak Miss ya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, ini gampang sebenarnya, tinggal menghubung-hubungkan antara gerak lurus berubah beraturan dengan gerak melingkar. Kita jawab ya. Sebuah motor memiliki laju awal sebesar 7 meter per sekon dan diperlambat menjadi 2,5 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Diketahui jari-jari roda motor tersebut adalah 0,5 meter dan berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Perpindahan sudut dalam radian dari setiap roda adalah, oke, sama ya, kita harus perhatikan dulu yang menjadi satuannya. Nah, setelah kita perhatikan satuannya, ini dalam satuan internasional tidak perlu diubah. Sekarang kita perhatikan yang diketahui. Ini adalah laju awal, nilainya 7 meter per sekon. Kemudian, dan ini laju akhir ya, diperlambat menjadi 2,5 meter. Berarti laju akhir dalam waktu, ini T-nya 5 detik. Jari-jarinya adalah 0,5 meter. Yang ditanya adalah perpindahan sudut. Oke, ingat perpindahan sudut yang diminta dalam radian. Jadi nanti kita tidak perlu tulis satuannya karena sudah ditentukan dalam radian. So, ayo kita selesaikan bersama-sama secara jantan. Oke, nah dari sini yang diketahui, kalau kita mau tulis diketahui, itu V0 sama dengan 7 meter per sekon, PT-nya menjadi 2,5 meter per sekon. Dalam selang waktu 5 sekon. Kemudian jari-jarinya adalah 0,5 meter. Yang ditanya adalah perpindahan sudut, berarti theta. Ini topiknya GMB ya. Yuk kita review dulu ya, kita coba review, kita ingat-ingat. Kalau rumus GLBB, nih mencari posisinya kita bisa dapat dengan S sama dengan V0T terus plus minus setengah AT kuadrat. Kalau kita ubah jadi dalam GMB, berarti S ini menjadi theta, V-nya jadi omega 0 kali theta, kali T, plus minus setengah, A-nya jadi alfa kali T kuadrat. Ini untuk yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, itu PT sama dengan V0 plus minus AT. Kita ubah lagi yuk, kita hubungkan ke gerak melingkar. Berarti omega T sama dengan omega 0 plus minus setengah alfa T. Nah, selain ini, kita ada cari hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Hubungannya adalah V sama dengan omega dikali dengan R. Berarti kalau kita mau cari omega-nya, ini gampang ya, sama dengan V per R. Oke deh.
Sekarang kita selesaikan. Ini kan kecepatannya kecepatan linear ya yang diketahui. Berarti kalau kita mau ubah menjadi persamaan kecepatan sudut, kita langsung saja berarti V0 kan sama dengan 7 meter per sekon. Berarti omega 0-nya menjadi V0 per R. 7 per R-nya 0,5. Hasilnya adalah 14 radian per sekon. V0-nya udah, berarti kita bisa cari tahu juga kecepatan linear, kecepatan sudut akhirnya menjadi berapa. Kita ubah ya. 2,5 meter per sekon menjadi omega T sama dengan, berarti ini VT per R. VT-nya adalah 2,5, ininya 0,5, hasilnya adalah ya, 5 radian per sekon. Udah siap ini. Nah, kalau dari sini, kita bisa dari omega 0 dengan omega T, kita bisa memperoleh percepatannya. Nah, kenapa percepatan harus kita cari tahu? Karena mencari posisinya itu ada, ini dia, si percepatan. Nih, kita kan mau mencari posisi, kita kan mau mencari ini nih. Ada percepatan. Jadi, kita harus cari lagi percepatannya. Cara mencari percepatannya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke, kita coba cari ya. Omega T sama dengan omega 0, tandanya kita kurang ya. Kenapa dikurang? Karena tadi nih clue-nya diperlambat. Ini dia, diperlambat. Berarti dikurang, jadi kurang setengah alfa T. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masukkan. Omega T-nya tadi 5, omega 0-nya 14, dikurang setengah alfa yang kita cari, T-nya adalah 5. Berarti kalau ini yang ini kita pindahkan ya ke sebelah kiri, menjadi setengah alfa kali 5 sama dengan 14 dikurang 5. Berarti ini 5 alfa sama dengan 9 dikali 2. 5 alfa sama dengan 18. Oops, sorry. Ada yang miss. Ini kita nggak pakai setengah. Sorry. Oke. Ini jadinya 9/5 ya. Langsung aja kita selesaikan. Berarti ini jadinya alfa sama dengan 9/5. Ini masih alfa ya. Jadi kita mau cari posisinya. Posisinya adalah setengah alfa T kuadrat. Theta ini kita masukkan ke sini. Saya masukkan. Posisi itu theta sama dengan omega 0T minus dikurang setengah alfa T kuadrat. Omega 0-nya tadi udah dapat 14, T-nya 5, dikurang setengah, alfanya udah dapat 9/5, T-nya itu 5 kuadrat, berarti bisa kita bikin 5 kali 5. Dah, langsung saja 14 kali 5 adalah 70, dikurang ini bisa kita coret. Kalau ini bisa kita coret, berarti
Ini jadinya 9 kali 5, 45. 45 bagi 2 adalah 22,5. Kalau kita langsung kurangkan adalah 47,5 radian. Nah, kalau dari sini kita udah bisa tahu yang mau kita masukkan adalah si 47,5. Oke? 47,5. Satuannya nggak perlu karena udah ada di sini, radian. Jadi nggak perlu. Oke deh, ini soal untuk nomor 2. Tadi saya miss ya untuk persamaannya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 3. Kalau soal yang nomor 3 ini lebih gampang lagi sebenarnya. Yang penting perlu teliti dan hati-hati. Jadi, ada benda bergerak sepanjang sumbu X menurut persamaannya XT sama dengan 3T kuadrat kurang 2T tambah 3 meter. Kecepatan sesaat pada saat T 2 sekon adalah berapa? Nah, kalau dikasih persamaan, nak, nih ya, Miss kasih catatan. Oke, kalau dikasih persamaan, jadi Miss buat posisi itu misalnya X, bisa S ya, bisa R, sama aja. Misalnya ini posisi, oke, ini V kecepatan, ada juga A, itu percepatan, oke. Kalau yang ditanya kecepatan sesaat, nih, dari persamaan yang ditanya kecepatan, berarti kita harus bikin hubungan, karena dia turun ke bawah, artinya itu diturunkan. Atau diferensial. Jadi kalau yang diketahui persamaan kecepatan, ditanya percepatan, mana tahu nanti soal olimpiadenya ada seperti itu, sama, dia diturunkan juga. Nah, jadi kalau misalnya diketahui justru persamaan percepatannya, Miss. Yang ditanya kecepatan. Berarti kita kalau mau naik, lawan dari diferensial adalah integral. Bukan S ya, ini integral. Begitu juga kalau yang diketahui V, ditanya X, kita berarti integralkan. Nah, tapi kalau yang ditanya kecepatan, yang ditanya malah kecepatan rata-rata. Nah, kalau kecepatan rata-rata berarti nilai X-nya, nilai T-nya, sebentar. Berarti masukkan nilai T-nya. Jadi nilai T, misalnya T1, kita masukkan ke persamaan XT-nya. Ini jadi T1, nilai T2, masukkan ke persamaannya menjadi XT2. Nah, dari sini nanti bisa didapat percepatan rata-ratanya yaitu delta X per delta T. Oke? Tapi yang punya kita ini kasusnya adalah yang ditanya kecepatan sesaat. Berarti kita harus turunkan dari persamaan posisinya. XT sama dengan 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 3. Langsung aja berarti V sama dengan dx per dt. Kita turunkan X terhadap T. Berarti jadinya ini 6T dikurang 2. Karena di sini diminta pada saat T 2 sekon, kita masukkan dong. Jadi 6 dikali 2 dikurang 2. 6 kali 2, 12. 12 dikurang 2 adalah 10. Tapi ingat yang dimasukkan bukan 10 aja, tapi 10,0 meter per sekon. Nah, yang dimasukkan si 10,0-nya ya. Karena harus ikut satu angka di belakang koma. Jadi yang kita tulis 10,0. Di sini 10,0. Satuannya tidak perlu ditulis karena sudah ada di soal. Itu dia. Gampang kan? Ingat ya,
tentang catatan ini. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Sebuah benda dilempar hingga mengalami gerak parabola pada titik tertingginya. Benda meledak menjauhi ini kayaknya ada tipe. Bentar, Miss cek ya, kok menjadi udah gini. Sebentar. Ini soal nomor 4. Benda meledak menjadi 2 bagian. Oke. Ini harusnya menjadi 2 bagian. Yang bermassa sama, ledakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu potongan benda kemudian jatuh ke tanah 2 detik setelah potongan yang lain. Jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah laju tiap potongan sesaat setelah meledak adalah? Nah, jadi kalau misal dari sini, ini kita diketahuinya cuma sedikit ya. Jadi kalau misalnya Miss buat grafiknya, jadi misalnya ini permukaan, ya kan? Jadi di sini ada benda, dilemparlah dia sehingga membentuk lintasan parabola. Oke. Nah, katanya pada saat mencapai titik tertinggi, ini kan titik tertinggi, max, nggak dikasih tahu nilainya berapa, sudutnya juga nggak dikasih tahu, itu bendanya meledak. Nah, di sini terjadi bendanya meledak. Oke. Nggak dikasih tahu juga gimana bentuknya, arahnya. Tapi yang dikasih tahu adalah massa 2 bagian tersebut sama. Jadi kalau kita mau bikin kemungkinannya ya, kemungkinannya. Nah, kemungkinan yang memenuhinya. Ingat yang jadi catatan ini, perbedaan jatuhnya 2 benda itu adalah 2 detik. Jadi perbedaannya adalah 2 detik. Berarti kalau misalnya 2 bendanya, misalnya kemungkinan yang pertama ada 2 benda, ini dia. Oke. Kalau satu geraknya ke kanan, satu geraknya ke kiri, berarti nanti sampai ke tanahnya itu sama. Jadinya T1 sama dengan T2. Artinya, kalau sama T1 dengan T2-nya, ini tidak memenuhi. Karena ingat bedanya yang tadi nih, 2 detik. Oke deh, berarti bukan seperti itu. Kita berandai-andai. Kalau satu bukan, kalau kita bikin. Gimana kalau benda yang kedua itu gini, Miss. Satu geraknya ke atas, satu geraknya ke sini. Kan, misalnya ya, kok nggak sama ukurannya, kita coba kebesaran. Oke, misalnya Miss, kita buat ini ke sini, yang ini ke sini. Kan pasti jatuhnya nggak sama tuh. Iya sih, jatuhnya nanti nggak sama ini. Ya kan? Tapi harus ingat, kalau di saat dia di puncak tertinggi,
Ingat ya, Miss bikin tanda warnanya beda biar mudah. Ini VY itu sama dengan 0. Yang ada adalah nilai V pada sumbu X. Nah, kalau kita buat seperti ini, V-nya ini, ya kan? Ini di sini ada nilai VY. Tidak memenuhi. Sedangkan ini kan memang sejajar sumbu X. Ini ada proyeksi, kalau kita proyeksikan ini ada nilai VY. Berarti nanti momentumnya jadinya nggak sama dong. VY-nya kita harus 0. Di sini karena ada kecepatan, berarti nilai momentum di sumbu Y malah ada. Berarti kondisi ini pun tidak memenuhi. Yuk, kita coba bikin berandai-andai lagi. Berandai-andai, misalnya, Miss 1 ke sini deh. 1 ke sini. Ini kan sama-sama punya nilai Y, nanti kan dia berlawanan arah, habis, Miss. Ya, habis. Tapi, kalau begini, kan arahnya cenderung sama ya. Ketika sampai di tanah, nilai T1 akan sama dengan T2. Jadi masih tidak memenuhi. So, gimana dong? Oke, kita langsung. Nah, berarti yang memungkinkan adalah yang keempat ini. Miss langsung buat 1 ke atas, 1 ke bawah. Langsung dia gerak vertikal ke bawah, 1 gerak vertikal ke atas. Kayak mana waktunya, Miss? Nah, kalau masalah waktu, nanti benda yang pertama pasti dia lebih lama. Kenapa? Karena dia harus gerak vertikal ke atas, kan? Dia ke atas dulu, baru bisa sampai ke bumi. Yang ini mah langsung aja sampai ke bumi. Itu dia. Oke, jadi kalau misalnya ini kita bikin benda yang pertama, ini benda yang kedua. Oke deh, kita langsung aja proyeksikan. Berarti untuk masa yang pertama. Oke. Nah, masa yang pertama ini kan tadi gini. Dia ke atas. Berarti dia mengalami gerak vertikal ke atas. Oke. Berarti kalau gerak vertikal ke atas, mencari posisinya H sama dengan H0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Karena dia melawan gravitasi jadinya negatif. Nah, H akhirnya itu 0 karena dia sampai ke bumi. H0-nya yaitu di sini. H maksimum supaya nggak kepanjangan kita bikin H besar aja di sini ya. Berarti ini H ditambah V0T. T-nya untuk yang benda pertama, jadi kita bikin T1 dikurang setengah G T1 kuadrat. Oke. Kalau masa benda yang kedua, berarti masa yang kedua itu kan gerak gerak vertikal ke bawah. Mencari posisinya H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Artinya berarti H-nya itu H, kemudian ini V0T yang kedua ditambah setengah GT2 kuadrat. Oke. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa bikin catatan. Note ya. Note. Berarti benda 1 jatuhnya lebih lama dibanding
benda yang kedua. Berarti T1 sama dengan T di T2 ditambah 2. Atau supaya gampang, T1 sama dengan T tambah 2. Biar kita lebih gampang. Oke? Berarti kita tinggal substitusi. Oke. Kita langsung aja substitusi ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1. Ini kita bikin persamaan 1. Ini kita bikin persamaan 2. Kayaknya nggak muat, kita ke slide selanjutnya ya. Saya tulis dulu untuk persamaan yang pertama. Tadi H tambah. Berarti ini jadinya 0 sama dengan H tambah P0T1 dikurang setengah GT1 kuadrat. Ini kita pindahkan ke, hanya kita pindahkan ke sebelah kiri, ini negatif H sama dengan P0. T1 itu tadi T tambah 2 dikurang setengah G T tambah 2 kuadrat. Berarti ini menjadi negatif. Hanya tetap, ini langsung aja V0T tambah 2V0 dikurang setengah, yang ini nggak usah dulu ya, GT tambah 2 kuadrat. Untuk persamaan yang kedua, itu tadi H sama dengan P0 T. Ingat tadi yang T2 jadi T aja, ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung selesaikan. Bisa supaya ini habis, kita langsung tambahkan. Berarti ini habis, ini menjadi 0 sama dengan V0T tambah V0T, 2 V0T tambah 2 V0, yang ini dikurang setengah G T tambah 2 kuadrat ditambah setengah G T kuadrat. Jadi 2 V0T tambah 2 V0 dikurang setengah G. Ini kita jabarkan, T kuadrat tambah 4T. Ya kan, 2T tambah 2T, 4T ditambah 4 ditambah setengah GT kuadrat. Nah, kalau saya kira sepertinya kalau udah deket ke sini, kalian pasti udah gampang ya. Ini tinggal secara matematikanya. Kita tinggal kalikan setengah GT kuadrat, ini jadi dikurang 4 ke 2, jadinya 2GT. Ini kurang 2G. Ini tetap tambah setengah GT kuadrat. Oke deh. Berdasarkan ini ada yang bisa kita selesaikan secara jantan. Ini kita habis. Ternyata cuma 1. It's okay. Langsung yuk. Berarti 2V0T tambah 2V0 kurang 2GT kurang 2G. Ada sama-sama punya V0, sama-sama punya G. Berarti yang ini negatif, kita coba pindahkan ke ruas sebelah kiri. Karena negatif dipindah jadi positif, 2GT tambah 2G sama dengan 2V0T tambah 2V0. Oke, sama-sama punya 2. Kita selesaikan lagi duanya. Sep, zep, sep, zep. Oke. Habis itu apa lagi ya? Oke, sama-sama punya G. Yang sebelah sini kita coba faktorkan. GT tambah 1
Oke, yang ini V0, kita faktorkan T tambah 1. Masih bisa dong, jadi lebih sederhana. Oke deh. Jadi hasilnya, ini V0 sama dengan G. Nilai G itu adalah 9,8 meter per sekon. Nah, artinya di sini bukan kecepatannya menjadi sama dengan percepatan gravitasi ya, tapi ini hanya angkanya aja yang sama. Angkanya adalah 9,8. Jadi yang kita masukkan ini, si 9,8. Bukan 10,0 ya. Ingat peraturannya, nilai G yang kita pakai adalah 9,8 dan harus dimasukkan satu angka setelah koma. Dalam hal ini, satu angka di setelah komanya adalah 8. Oke deh. Oke, sebelum kita ke soal yang selanjutnya, Miss ingatkan kalau kalian ada yang mau ditanya, bisa langsung kontak Miss.